penuh semangat dengan penuh ketaatan dan pertobatan menyongsong tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Inilah pembagian besar kitab Ulangan yang saya kira kita banyak belajar dari pembagian besar kitab-kitab Ulangan ini. Ini membedakan kitab Ulangan dibanding kitab Bilangan, Imamat, Keluaran, dan Kejadian yang sama-sama ditulis oleh Musa, kan gitu. Mari kita lihat. Lagi-lagi kitab ini memiliki ciri khas pengulangan dari hukum-hukum Tuhan dan juga pengulangan kembali bagaimana Tuhan mau berkarya, bekerja, menopang dan menolong, membela bangsa Israel waktu mereka di Mesir diperbudak, bahkan waktu mereka keluar, bahkan waktu mereka ada di tengah perjalanan, bahkan sampai di tanah Kanaan. Seperti saya jelaskan tadi, arti kitab Ulangan dalam bahasa Yunani adalah Deuteronomio, artinya hukum kedua, yang artinya kita Ulangan itu berisi pengulangan, penegasan, aturan-aturan Tuhan. Termasuk 10 hukum Taurat ditegaskan ulang, diingatkan ulang, diajarkan ulang, dikutbahkan ulang, disampaikan ulang oleh Musa kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel belajar, 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 dan belajar terus dari kegagalan kakek nenek moyang opung mereka. Yaitu apa? Tobat kumat alias tomat. Harapan Musa supaya mereka clear and clean dari dosa turunan kakek nenek moyang mereka yang seringkali umat itu. Maka untuk itulah di Bilangan pasal 5 ayat 1 sampai 3 itu Musa memanggil seluruh orang Israel itu. Dan dia mengatakan, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang disampaikan kepadamu hari ini juga. Dan kamu harus mempelajarinya, tapi juga lakukan. Supaya mereka tidak mengalami kegagalan. Supaya mereka tidak mengalami kutukan. Seperti yang dialami oleh kakek nenek moyang mereka dahulu. Kan itu tujuannya. Kitab ini juga, firman ini juga berbicara ke kita hari ini, Bapak Ibu. Seharusnya kehidupan kita zaman sekarang, zaman modern ini, lebih mudah kita mendapatkan berkat pertolongan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Seharusnya. Lebih mudah Tuhan memberkati kita. Misal kita mau belajar dari pengalaman hidup para orang Israel. Yaitu apa? Tobatnya harus total. Berubahnya harus total. Taatnya harus total. Itu pesan kuatnya buat kita sebenarnya. Lewat hal ini. Yang kedua, penegasan perjanjian. Artinya kita ulangan ini banyak juga isinya atau fungsinya sebagai dokumen pembaharuan perjanjian Allah kepada Abraham, nenek Abraham, Ishak dan Yakub. Yang itu pasti akan digenapi oleh Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Walaupun Abraham, Ishak, Yakub sudah mati lama di pangkuan Abraham di surga sementara. Udah di sana koron. Tapi Musa merasa penting ditegaskan ulang, diajarkan ulang, dikotbahkan ulang bahwa janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak yaitu menganugerahkan janji berkat tanah Kanaan itu pasti dan mesti berlaku. Walaupun Abraham Ishak sudah meninggal alias sudah di surga. Ini untuk meyakinkan dan meneguhkan hati orang Israel supaya mereka semakin lebih setia mempercayai, mengasihi Tuhan. Ulangan pasal 29 ayat 12 sampai 13. Supaya engkau masuk dalam perjanjian Tuhan Allahmu dengan sumpah serapahnya yang diikat Tuhan dengan engkau. Dan pada hari ini maksudnya supaya ia menegakkan
Engkau sekarang sebagai umatnya dan dia sendiri menjadi Allahmu seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak Yakub sama, masih berlaku juga buat kita di zaman modern ini, Bapak Ibu. Mana sih? Baik janji janji rohani, berkat rohani, yaitu apa? Pengampunan dosa, jaminan penyertaan hidup di dunia dan di surga kan gitu. Itu kita dapatkan kan semua kita warisi kita miliki kok. Janji apa lagi? Janji material yang diberikan Tuhan kepada orang Israel masih berlaku juga buat kita. Maka sampai sekarang kita masih berkati Tuhan dengan memberikan kita tempat tinggal, dengan memberikan kita tempat untuk berusaha dan bekerja dan berbisnis. Masih kan itu buktinya kan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya janji Tuhan itu bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, enggak bagi kita juga terrealisasi kok janji itu. Nah, ini yang perlu kita maknai juga dari kitab Ulangan ini. Yang ketiga, penekanan pada kasih dan ketaatan. Artinya, kitab Ulangan konsisten Musa menegaskan, mengingatkan orang Israel, taat, taat, dan taat, dan taat kalau engkau mau diberkati. Menarik memang, kata taat, kalau kita baca, ya, dari awal, dari depan, sama, taat. Itu kalau kita baca dari depan. Dari belakang, sama, taat. Artinya apa? Dimanapun dalam situasi apapun, kita harus taat sama Tuhan. Jadi bukan hanya hari Minggu kita taat, hidup benar. Lalu Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu tidak taat. Nggak begitu ceritanya. Harus taat juga kita kepada Tuhan. Di luar hari Minggu. Kan itu maknanya buat kita kan. Kalau kita mau tarik ke diri kita. Dan ketaatan itu rupanya mempermudah tangan Tuhan turun. Mengubah masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan, kesukaran kita. Untuk mendatangkan berkat. Juga untuk itulah Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 menegaskan, dengarlah hai orang Israel, kata Tuhan kepada kata Musa kepada bangsa Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, satu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya. Kita PL dan PB tidak pernah menjelaskan Tuhan kita tiga. Jadi kalau ada istilah yang dipakai oleh saudara kita seberang, ini kan pas lagi jam-jam mereka lagi sholat. Kalau kita lihat ada tulisan di running text di televisi, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita setuju itu. Kita amin itu. Itu Alkitabiah banget. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu benar. Janganlah menyembah Allah lain selain daripada Allah yang satu. Itu benar Alkitabiah. Dan Muhammad memang mengutip kata-kata itu dari kitab Ulangan. Kenapa? Di sini ada penegasan Tuhan itu satu, Esa. Ini memberikan sebuah pengingatan bagi bangsa Israel. Jangan engkau menyembah Tuhan yang lain selain daripada gue, kata Tuhan. Jangan engkau membuat hal yang lain-lainnya menjadi Tuhan-Tuhanmu. Cukuplah aku menjadi Tuhanmu. Karena aku satu-satunya Tuhan yang Esa. Artinya apa? Bangsa Israel sudah dijagai Tuhan. Hati pikiran mereka untuk memahami tentang konsep Allah. Tidak pernah 2, 3, 4, 5, 6, 10, sampai 100. Bahkan unlimited cuma satu ke Tuhan kita. Saya kira saya nggak perlu jelaskan lagi istilah kata Tritunggal. Karena rata-rata kita ini kan angkatan-angkatan lama semua nih. Saya sudah senior-senior kan. Udah pada dapat mata kuliah doktrin. Tritunggal kan saya nggak usah jelasin lah itu. Kalau Bapak Ibu lupa, carilah di YouTube-nya lah. Nanti kita habis waktu lah kalau saya harus ulangi semuanya dari nol lagi. Tapi yang mau saya tekankan konsep Allah yang Esa yang satu itu sudah dijelaskan oleh Tuhan kepada Musa dan juga kepada Israel. Supaya menjaga hati dan pikiran mereka. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Tuhan-Tuhan lain. Karena Tuhan cuma satu kok. Maka nggak usah ke kuburan. Nggak usah sembah patung. Nggak usah sembah makam. Siapapun.
Karena aku cuma satu sebagai Tuhanku. Tapi memang berkali-kali ditegaskan oleh Tuhan ini lewat kita ulangan kepada Musa. Bangsa Israel itu hobinya membuat Tuhan-Tuhan kedua, ketiga, keempat. Persis seperti orang kisi zaman sekarang. Kita udah tahu secara Alkitab Tuhan kita itu satu. Tapi dengan sengaja kita merancang Tuhan yang kedua, ketiga, keempat. Apa itu yang kita buat jadi Tuhan kedua, ketiga, keempat? Harta kita, kekayaan kita. Dari bagi handphone kita, uang kita. Itu bisa. Termasuk jabatan. Dan sudah teruji dan terbukti. Banyaknya orang yang mempertuhankan jabatannya selain daripada Tuhan yang Esa yang kita sembah itu. Akhirnya apa? Jatuh. Akhirnya harus disikat oleh KPK. Atau pihak berwajib lainnya. Nah, ciri yang keempat, kita ulangan. Menjelaskan konsep ibadah yang benar. Nah, menarik nih. Apa maksudnya? Tuhan mengajarkan kepada Musa dan juga Musa mengajarkan kepada orang Israel. Tempat ibadah. Di mana kita bisa memuja dan memuji nama Tuhan kita. Dijelaskan oleh Musa kepada mereka. Harus memenuhi standar dan ketentuan yang telah Tuhan tentukan. Apa itu? Tempatnya yaitu di bait suci Yerusalem. Kalau zaman kita sekarang apa? Gereja, kira-kira begitu ya. Kenapa sampai begitu detailnya Tuhan dan Musa mengajarkan spesifikasi sampai kepada tempat ibadah? Supaya bangsa Israel jangan memuji Tuhan-Tuhan yang lain. Dipujilah Tuhan yang Esa yang benar itu di bait suci. Maka dengan demikian, kalau engkau pergi memuja di kuburan, gitu tuh. Yang engkau sembah, yang engkau puji di sana, itu bukan Tuhan yang benar. Tapi simbolis, kata Musa. Itu makanya sebenarnya turunannya ke zaman modern. Kenapa kita diarahkan dan dibimbing? Ya, bahwa beribadah kepada Tuhan itu jelas posisinya, jelas tempatnya di gereja. Supaya memfokuskan hati dan pikiran kita. Jangan cari Tuhan di mana-mana. Jangan cari Tuhan di lapo tua, di diskotik, di bar. Kita tidak akan menemukan Tuhan di sana. Tapi yang kita temukan di sana simbolis. Temukanlah Tuhan di tempatnya. Yang benar, yang tepat. Di rumah Tuhan. Di gereja. Karena itu kira-kira. Bahkan perjanjian baru memperluas arti rumah Tuhan itu tidak lagi hanya sebatas bangunan yang mati. Tapi tubuh kita juga adalah rumah Tuhan. Maka Paulus menegaskan, di samping engkau perlu beribadah di rumah Tuhan, mencari wajah Tuhan, memuja-muji Tuhan, engkau juga perlu menghadirkan Tuhan di dalam tubuhmu. Maka Paulus katakan, jagalah kekudusan tubuhmu, kesuciannya. Jadikan tubuhmu menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang paripurna. Maka dengan demikian, tempat ibadah itu sekarang tidak hanya lagi bicara masalah ruang gereja. Tapi tempat ibadah itu juga adalah tubuh kita. Maka dengan demikian, beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu waktu kita datang ke gereja. Tapi waktu kita hidup setiap detik menit jam hari Minggu, bulan dan tahun. Di rumah, di kantor, di ladang, di sapu, di mana, di jalan, di pasar. Kita harus jaga kekudusan dan kesucian. Totalitas hidup kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kita juga sedang beribadah kepada Tuhan. Di dalam setiap ruang-ruang itu, tempat-tempat itu. Maka kalau ditanya, berapa kali orang Kristen beribadah?
Ada seorang pendeta yang ngaur bilang, cuma 1 kali seminggu. Ngaur dan sesat itu. Waktu saya dengar potongan video YouTube-nya, saya kesal juga saya. Dia baru selesai doktornya itu mungkin baru beberapa tahun yang lalu ya. Ini saya pikir ini doktornya gimana ceritanya ini. Ibadah itu hanya cuma 1 kali seminggu. Yang dikomparasikan waktu itu dengan ibadah saudara kita seberang. Mereka harus capek-capek 5 kali sehari kan gitu. Akhirnya digugat kan dia. Disomasi kan dia. Langsung menjilat dia ke Majelis Ulama Indonesia. Ngaku dosa. Dan juga kepada Yusuf Kala. Padahal doktor. Namanya terkenal. Tapi pemahaman pengetahuan firman Tuhan sangat begitu kerdil. Malu punya gelar doktor. Tapi menyesatkan. Ibadah orang Kristen. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Artinya apa? Ibadah kita itu lebih banyak. Jumlah kita beribadah kepada Tuhan lebih banyak daripada saudara kita seberang. Kalau saudara kita seberang cuma 5 kali sehari kan. Kalau kita setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Bukan hanya hari minggu. Di luar hari minggu. Kita harus beribadah kepada juga kita harus beribadah kepada Tuhan. Waktu Bapak Ibu lagi sibuk kerja cari hepeng. Juga di sana Bapak Ibu sedang beribadah. Maka jangan korupsi uang perusahaanmu. Jangan kau tipu-tipu karyawanmu. Apalagi juga konsumenmu. Jelas itu Bapak Ibu. Itulah konsep ibadah yang benar. Yang dijelaskan dalam kitab ulangan lalu diperjelas, dipertegas di dalam kitab perjanjian baru. Saya nggak usah sebut nama lah. Pasti saudara tahu itu. Yang hari-hari ini semakin kacau juga saya ajarannya itu. Waktu dia ditanya, Pak Pendeta, orang yang bukan percaya kepada Yesus selamat dia masuk surga. Oh selamat. Itu jawaban. Orang yang tidak percaya kepada Yesus selamat juga dia bilang masuk surga. Saya senang juga. Orang yang bertanya ini dikejar lagi dia balik. Lalu kenapa Bapak tidak menjadi orang non-Kristen saja? Artinya apa? Yang menanyakan ini mau pertegas, kenapa Bapak tidak jadi orang Muslim, Buddha, Hindu saja? Kenapa harus ngotot jadi orang Kristen? Kalau tahu juga, tanpa Yesus orang bisa masuk surga. Alasannya sangat tidak alkitabiah. Dia bilang, saya menjadi orang Kristen. Karena makan daging babi masih enak sih. Betapa konyolnya seorang hamba Tuhan menjawab begitu Bapak Ibu. Nah saya berharap Bapak Ibu, saya mau sebenarnya kita mungkin hanya S1 di sekolah kita ini. Tapi bobot pengetahuan kita, jangan malu-maluin. Apalagi saudara yang ambil S2. Bobot pengetahuan Alkitabnya harus mumpuni saudara. Jangan malu-maluin. Itulah kalau orang hanya mengejar gelar, tapi nggak ada isinya. Saya berharap kita tidak mengejar gelar ya, tapi kita mengejar Tuhan di tempat ini dan kebenarannya. Maka gelar itu tambahan berkat Tuhan aja sebenarnya kok. Itulah ciri khas karakteristik kitab ulangan dibanding kitab-kitab yang lain. Karakteristik yang kelima, pengingatan akan akibat dosa. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dengan DOSA. Hati-hati. Ini terus diulangi, diulangi, diingatkan, diingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Termasuk kepada kita hari ini. Hati-hati saudara-saudariku. Dengan dosa. Karena pasti ada sebab dan akibat yang ditimbulkannya.
Maka untuk itulah Musa mengingatkan di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19-20. Aku memanggil langit dan bumi, kata Tuhan, menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kau kutuk. Pilih. Mau hidup. Mau diberkati. Taat. Tobat. Tapi kalau engkau juga mau kurang kerjaan, mau dapat kutuk, hukuman, ya sudah. Nggak usah tobat benar. Nggak usah taat benar. Konsekuensi, dampaknya, akibatnya. Tuhan bilang, kau yang tanggung. Saya kira Tuhan juga sedang berbicara kepada kita hari ini. Sama kepada waktu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat Musa. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang kurang kerjaan. Cari gara-gara, cari masalah, cari persoalan. Itu kutuk. Nggak ada kan Bapak Ibu? Saya kira mau kita diberkati oleh Tuhan kan. Tapi ada harga yang harus kita bayar, saudaraku. Ketaatan. Itu harus terlihat dalam seluruh aktivitas. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka pintu berkat Tuhan, gerbang berkat Tuhan terbuka lebar untuk saudara dan saya. Itulah gunanya kitab Ulangan ini sebenarnya. Supaya kita makin bertambah taat, sehingga memudahkan Tuhan memberkati kita, dan supaya kita semakin minim mengalami akibat dari dosa. Kan kita dengar. Yang keenam, fokus kita ulangan ini juga bicara masalah tentang kepedulian sosial. Allah mengerti, Allah peduli. Itu justru terlihat jelas di dalam setiap tindakan Tuhan sendiri. Maka dia mengingatkan Musa dan bangsa Israel. Supaya mereka juga memperhatikan kaum-kaum termarginalkan, terpinggirkan. Siapa? Orang miskin, yatim piatu, janda. Dan itu ditegaskan dalam Ulangan pasal 24 ayat 19-21. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu tertinggal seberkas di sana, janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda dan seterusnya. Apa arti ini Bapak Ibu? Kalau kita diberkati, bukan hanya untuk kita tilap sendiri berkat Tuhan itu, saudara. Shalom. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, baik secara material dan berkat-berkat aspek yang lain, itu tidak berarti hanya untuk kita sendiri itu berkat. Tapi ada bagian orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita salurkan kepada orang itu. Maka jangan kita tilap sendiri berkat itu. Termasuk apa? Berkat kehidupan kekal di surga. Jangan ditilap sendiri. Jangan dinikmati sendiri. Tapi bagikan kepada orang lain. Caranya gimana? Bertakan Injil, Bapak Ibu. Karena kalau kita diselamatkan, kalau kita dihapus dosa kita, itu supaya kita bisa membawa orang lain juga mengalami pengalaman yang sama apa? Pengampunan dosa, hidup kekal. Maka mulut kita harus terbuka untuk bertakan Injil. Itu contoh berkat jasmani. Rohani. Berkat materi, makan minum, pakaian, uang Bapak Ibu. Kalau itu diberikan Tuhan kepada kita, itu tidak berarti hanya untuk gue sendiri atau kita sendiri. Tidak. Jika ada bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk juga kita salurkan kepada orang lain. Apakah itu bentuknya uang, pakaian,
makanan, minuman. Harus disalurkan. Karena Allah juga memiliki karakter yang sama, sifat yang sama, perilaku yang sama juga. Allah tidak hanya memberkati orang-orang kaya, enggak, orang-orang miskin juga diberkati Tuhan. Apalagi mereka juga sudah sungguh-sungguh tobat dan taat sama Tuhan kan. Allah tidak hanya memberkati orang Israel, Bapak Ibu. Walaupun mereka sebagai bangsa percontohan pertama di tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati kita kan, walaupun kita tidak akan pernah menjadi bangsa Israel secara historis, kecuali secara rohani. Kita tidak berkati Tuhan kok. Maka kita harus jadi saluran berkat. Untuk itulah saya selalu sharing kepada Bapak Ibu. Kami ini hamba Tuhan yang pas-pasan kok hidupnya. Pas-pasan. Kalau lagi lapar, pas. Ada makanan yang bisa dimakan. Bayangin tuh. Kalau lagi uang kuliah anak sudah ada tagihan, pas Tuhan kasih berkat untuk bayar uang kuliah anak saya. Tapi tahukah Bapak Ibu? Kami belajar menjadi saluran berkat di tengah-tengah pas-pasan itu. Maka kami hampir setiap bulan ada program pelayanan sosial, yaitu membagikan makanan gratis kepada saudara kita yang kurang beruntung dapat pekerjaan yang lebih baik di berbagai setiap jalan-jalan kota di Bandung. Kalau enggak makanan yang kami bagi, apa pakaian? Itu juga kan, Bang. Kalau ada berkat yang lain, misalkan, ya, sumpah kok, itu pun kami bagi juga. Karena kami sadar, kami diberkati oleh Tuhan, bukan hanya untuk kami nikmati sendiri, tapi supaya kami juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi nggak usah menunggu menjadi orang yang paling kaya di planet ini, baru-baru menjadi saluran berkat, itu salah. Semakin kayanya kalau orang baru ditantang untuk memberi, menjadi saluran berkat. Setelah menjadi kaya, omong kosong, dia punya hati untuk memberi. Apalagi kalau belum bertobat, Bapak Ibu. Makin pelit, makin tikir dia. Kalau harus menunggu dia kaya raya dulu baru memberi. Tapi kita harus belajar semuanya memberi itu justru bukan karena kelimpahan. Bukan pula karena sudah berlebihan. Tapi justru karena apa yang ada dalam diri kita. Kenapa Tuhan sampaikan ini kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel supaya mereka tidak menjadi orang yang egois. Sama pesan ini juga berlaku buat kita hari ini. Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Karena kalau orang sudah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, artinya bertobat, percaya kepada Yesus, harusnya egoisme hilangin. Tapi kita harus hidup menjadi saluran berkat. Yang ketiga, ciri khas kitab ulangan dibanding kitab yang lain. Karena kita ulangan menjelaskan perjanjian dalam bentuk struktur kuno. Apa artinya? Kita ulangan ini sekali lagi Bapak Ibu menjelaskan pengulangan kembali. Bagaimana cara kerjanya Tuhan? Menopang, menolong, memberkati, memulihkan, menguatkan, meneguhkan orang Israel sejak dari zaman Adam dan Hawa, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berlaku bagi bangsa Israel generasi muda, termasuk juga bagi kita orang percaya di zaman sekarang. Maka diingatkan sebenarnya berkali-kali, berkat atau kutuk, berkat atau kutuk, berkat atau kutuk. Artinya ayat ini mempertegas, mudah kok dapat berkat dari Tuhan, bertobat dan taat serta setia. Kalau mau mendapatkan kutukan dari Tuhan, gampang pula. Nggak usah tobat, nggak usah taat, nggak usah setia. Sesaudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang, kata Tuhan.
untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Kelimpahan di situ artinya apa? Kelimpahan rohani dijanjikan oleh Tuhan, disediakan Tuhan buat kita. Tapi juga